dekat kepada Allah itu gimana maknanya? Al-qurbu al-haqiqiyu, yang dimaksudkan dekat yang hakiki yaitu qurbullah minka, dekatnya Allah kepadamu. Jadi dekat kepada Allah itu maksudnya adalah dekatnya Allah kepadamu. Contoh, kalau seseorang itu mempunyai 2 anak atau seseorang mempunyai 2 teman, katakanlah seperti itu. Atau seseorang itu punya bapak ibu. Pada saat antara 2 orang, baik itu anak, baik itu bapak ibu maupun 2 orang teman itu, kan kita bisa menyebut salah satunya lebih dekat daripada yang lain. Coba diperhatikan ya, satu orang itu lebih dekat daripada orang lain, walaupun satu yang kita sebut lebih dekat itu jaraknya secara fisik lebih jauh. Saya lebih dekat kepada ibu saya, padahal mereka serumah. Nah, jaraknya kan sama saja. Apa yang menyebabkan dekat? Salah satunya yang menyebabkan dekat itu karena kita merasa disayangi, diperhatikan, diberi apa saja. Begitu juga seseorang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai ikhtiarnya adalah memahami Allah yang telah begitu berjasa kepada kita. Berjasanya Allah itu ya, kalau kita nggak diciptakan ya nggak pernah ada. Ini ku jasa pripun nih. Mengadakan dari sesuatu yang tidak ada itu anugerah yang sangat besar sekali. Wong jenengan itu bisa merasakan enak itu karena ada. Jadi Allah menganugerahkan kita, menciptakan kita, itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar sekali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian Syarah Al-Hikam, yang pada malam hari ini kita sampai pada hikmah yang ke-186. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, qurbuka minhu antakuna musyahidan liqurbihi wa illa famin aina anta wa wujudu qurbihi. Qurbuka minhu, dekatnya engkau dengan Allah, antakuna, yaitu engkau berada, musyahidan, menyaksikan, liqurbihi, dekatnya Allah kepadamu. Dekatnya engkau dengan Allah, kita kan sering tahu dekat kepada Allah itu gimana maknanya. Nah, dekatnya engkau dengan Allah yaitu kesaksianmu dekatnya Allah kepadamu. Wa illa famin aina, kalau tidak demikian maka dari manakah
anta wa wujudu qurbi, engkau dengan dekatnya Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, bahwasanya hikmah yang ke-186 ini kan menegaskan pembahasan pada 185 tentang wusul, bahwasanya kalau wusul kepada Allah itu adalah wusul dengan ilmu. Ya, sekali-kali tidak mungkin seseorang itu sampai kepada Allah dengan fisiknya. Begitu juga dekatnya seseorang kepada Allah itu adalah karena menyaksikan akan dekatnya Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan tidak pernah sekalipun jauh. Bahkan disebutkan kalau ada orang itu duduk berdua, berarti Allah adalah yang ketiga, kan begitu. Dan itu bukan dalam pengertian fisik. Jadi sekali lagi bukan dalam pengertian fisik. Al-qurbu al-haqiqiyu, yang dimaksudkan dekat yang hakiki yaitu qurbullah minka, dekatnya Allah kepadamu. Jadi dekat kepada Allah itu maksudnya adalah dekatnya Allah kepadamu. Contoh, kalau seseorang itu mempunyai 2 anak atau seseorang mempunyai 2 teman, katakanlah seperti itu. Atau seseorang itu punya bapak ibu. Pada saat antara 2 orang, baik itu anak, baik itu bapak ibu maupun 2 orang teman itu, kan kita bisa menyebut salah satunya lebih dekat daripada yang lain. Coba diperhatikan ya, satu orang itu lebih dekat daripada orang lain, walaupun satu yang kita sebut lebih dekat itu jaraknya secara fisik lebih jauh. Saya lebih dekat kepada ibu saya, padahal mereka serumah. Nah, jaraknya kan sama saja. Apa yang menyebabkan dekat? Salah satunya yang menyebabkan dekat itu karena kita merasa disayangi, diperhatikan, diberi apa saja. Begitu juga seseorang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai ikhtiarnya adalah memahami Allah yang telah begitu berjasa kepada kita. Berjasanya Allah itu ya kalau kita nggak diciptakan ya nggak pernah ada. Niku jasa pripun niku. Mengadakan dari sesuatu yang tidak ada itu anugerah yang sangat besar sekali. Wong jenengan itu bisa merasakan enak itu karena ada. Jadi Allah menganugerahkan kita, menciptakan kita, itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar sekali. Belum lagi kalau kita perinci berbagai macam nikmat, betapa Allah perhatian kepada kita, betapa Allah sayang kepada kita. Berkali-kali ya saya sampaikan bahwasanya kalau ada orang merasa dirinya itu susah, bahkan dihukum, ada hukuman oleh Allah dengan sakit maupun dengan apapun yang berat-berat itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Sesungguhnya seperti itu. Bahkan yang disebut orang di penjara saja bukan untuk menyiksa, tetapi orang di penjara itu adalah untuk menyadarkan. Oleh karenanya nama penjara itu adalah
lembaga pemasyarakatan, lembaga yang untuk mendidik orang-orang yang di penjara itu untuk bisa bermasyarakat lagi dengan baik, menjadi manusia yang baik. Kasih sayangnya di situ. Nah, permasalahannya kok umpamanya kok kesulitan saya itu kok lama sekali, Pak. Kok miskin saya umpamanya. Saya itu kok miskinnya kok lama sekali sehingga terasa berat gitu kan. Nah, memang banyak hal yang harus dipahami bahwasannya seseorang itu kalau sudah di lembaga pemasyarakatan umpamanya gambarannya, maka dia harus betul-betul belajar untuk bermasyarakat kembali, belajar menganalisis diantaranya permasalahan-permasalahan yang terdiri yang ada di dalam dirinya, sehingga itu bisa dipahami dari ayat Al-Quran bahwasanya sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada di kaum, kecuali kaum itu merubah apa yang ada di dalam dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah apa yang ada dalam diri manusia kecuali manusia itu atau kaum itu merubah apa yang ada di dalam dirinya. Apa yang ada di dalam diri? Lah kalau biasanya nggak sholat ya harusnya sholat. Yang biasanya kebanyakan orang itu kan kadang-kadang males ya, males itu. Apalagi sekarang males itu lebih mudah lagi dijalani karena ada HP. Males gitu, sambil rebahan itu nonton HP santai-santai. Itu bisa dilakukan, lebih menarik lagi. Nah, kalau itu tidak dirubah maka ya tidak akan banyak yang berubah. Contoh, saya mempunyai ayam itu enggak bertelur-telur karena kita kasih makan cuma sedikit. Kalau kita itu tidak merubah perilaku kita terhadap ayam itu, ya ayam itu enggak banyak bertelur, maka enggak banyak menghasilkan. Begitu juga petani Pak Surya pokoknya. Nah, memang kalau enggak disirami kemudian bisa hidup dengan baik. Loh, itu kan Allah yang membuat. Iya, hukumnya Allah itu nek tanaman itu ya kudu disiram. Begitu. Hukumnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sebagaimana kalau kita itu kalau enggak bernafas ya mati. Loh, Pak, bukannya yang buat mati itu Allah? Iya, tapi hukum itu dibuat oleh Allah bahwasanya kita itu mati kalau tidak bernafas itu. Nah, takdir Allah itu harus dipahami dari satu sistem ke sistem yang lain seperti itu. Itu juga umpamanya kalau kita itu merubah diri kita ya harus dengan lebih terperinci lagi ya, mengenali. Contoh, kalau seseorang itu ingin merubah dirinya, bisa jadi yang pertama kan dia belum tahu sebetulnya kesalahan saya apa ya. Nah, itu maka harus mengenal dirinya. Dia harus mengeksplorasi, berpetualang kembali kepada masa lalu dirinya. Gitu, apa ya kira-kira kesalahan saya gitu. Nah, itu yang kemudian diperoleh umumnya kesalahan. Allah itu tidak mungkin zalim. Allah itu tidak mungkin zalim. Jadi kalau ada sesuatu yang kita itu terasa berat atau bahkan memang berat atau kesakitan, itu pasti itu atas karena diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya kan kemudian, Pak, nah kalau cerita-cerita kayak gitu saja kan itu namanya mengemukakan banyak permasalahan. Dan jadi solusinya bagaimana? Ya, solusinya itu diantaranya adalah yang pertama Allah memberikan rumus, ya banyak istighfar.
perbanyak istighfar. Nah, istighfar antara satu orang dengan orang yang lain itu mungkin berbeda. Satu orang ya mungkin cuma diucapkan. Satu orang niku agak lebih meningkat sedikit, merasa memang ada punya salah. Satu lagi lebih meningkat sedikit, betul-betul dia merasa salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Wis pokoknya kapok ora kapok lombok anu gitu. Sehingga dia melakukan simbol-simbol dari perubahan pertobatannya sampai dengan mandi taubat. Mandi taubat itu kan simbol, sholat taubat, istighfar 1000 sehari. Ya enggak suwe ya Jan ya. Astagfirullahaladzim, enggak suwe. Seperti itu. Ya itu simbol-simbol. Kok simbol-simbol? Ya iya, karena pertobatan sesungguhnya itu ya berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi. Oke. Nah, yang lebih baik lagi mohon ampunnya kepada Allah, ya dia melakukan itu semua dengan penghayatan, penyesalan yang sampai menyentuh jiwanya untuk menangis, untuk kemudian selalu tiap saat tiap waktu mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, Engkau begitu baik, Engkau memberikan, menganugerahkan kepadaku tanpa ku minta. Besok umpamanya saya itu butuh beras 10 kilo, ternyata malam ini sudah Engkau beri, padahal aku belum memohon, umpamanya begitu. Karena makna dari Al-Karim itu yang maha mulia itu adalah memberi sebelum diminta itu. Itu menyebabkan dengan penghayatan seperti itu, maka seseorang itu akan menjadi dekat kepada Allah. Bukan dekat secara fisik ya, sekali lagi, tetapi karena dia sadar bahwasannya Allah itu dekat kepadanya, Allah mengawasinya, Allah menyayanginya, Allah memberikan pendidikan kepadanya, Allah memberikan pengetahuan kepadanya, Allah memberikan petunjuk dan seterusnya itu. Ya, sekali lagi al-qurbu al-haqiqiyu qurbullah minka. Dekat kepada Allah yang hakiki itu adalah dekatnya Allah kepadamu, bukan kamu dekat kepada Allah. Beda mboten? Nggih, coba dirasakan. Allah itu enggak pernah tidak dekat, pasti dekat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, qala Allahu ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan tatkala bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi seorang hambaku, anni tentangku, fa inni maka sesungguhnya aku itu adalah qarib, sangat dekat. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, saya mencoba akan menjelaskan dari beberapa tafsir tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 186 ini. Lengkapnya ayat 186 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jelaskannya. Sebentar saya buka terjemahan dari Al-Quran.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yang selalu menjadi pertanyaan itu adalah, kok seringkali saya itu berdoa tapi kok terasa belum dikabulkan gitu. Nah, ini seringkali mesti pertanyaannya begitu. Nah, padahal Al-Quran, ayat Al-Quran termasuk yang 186 ini menjelaskan bahwasannya aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Jadi kalau dilengkapi dengan wa idza sa'alaka ibadi gitu. Dan tatkala hambaku bertanya kepadaku lah, permasalahan kok doa-doa itu belum diperkenankan oleh Allah, diantaranya adalah kehambaan kita yang kurang. Jadi kehambaan kita itu mungkin masih baru pengakuan kita. Ya Allah, kula niki kawula panjenengan. Ya Allah, saya itu hambamu. Nah, gitu. Tapi apakah kemudian Allah itu memahami keseluruhan pengakuan kita itu diterima sepenuhnya? Kan harus ada buktinya. Di antara bukti seorang hamba itu adalah sami'na wa ata'na. Jika dipanggil oleh Allah, dipanggil itu diperintah. Bukan dipanggil pas azan tok sholat, bukan. Maksudnya dipanggil untuk taat kepada Allah, maka dia taat. Itu nanti jadi hamba yang saat diperintah, dipanggil, maka taat. Sami'na wa ata'na. Nggih Gusti kula midhangetaken, nggih Gusti kula taat, kan begitu. Nah, berarti kalau diukur dengan umpamanya timbangan naik turun begitu, ya saat seseorang itu iya ya Allah, saya hambamu dan saya taat, dan menjalankan pengakuannya ketaatan itu diimplementasikan atau diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya, maka disitulah dia itu semakin pengakuan dan aktualisasinya itu penuh, maka kehambaannya semakin penuh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada satu hadis terkait ayat ini. Apakah ayat ini mempunyai asbabun nuzul? Nah, para ulama berbeda pendapat. Salah satu hadis itu diungkapkan oleh Ibnu Hatim, bahwasanya ada seorang penduduk Badui. Penduduk Badui itu adalah orang yang hidupnya pakai tenda-tenda nih lho Pak. Tenda dari sini, engko nek wis ketoke buruane wis entek pindah lagi. Terus seperti itu. Nggih, kalau orang sini itu ya hampir enggak ada sudah. Jadi kalau dulu itu nomaden, itu orang yang pindah-pindah. Nah, ada seorang penduduk Badui itu mendatangi Rasulullah, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat? Maka kita akan bermunajat dengan berbisik kepadanya, ataukah dia jauh, maka kita akan menyerunya. Nabi SAW diam, tidak menjawab. Maka Allah menurunkan firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi, sampai akhir tadi, Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah
bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah aku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Dan ini ada satu lagi hadis terkait ini, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat ayat 60 Al-Mu'min, Quran surat Al-Mu'min 60 yang artinya, dan Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan kepada kalian. Berarti ud'uni astajib lakum. Maka orang-orang bertanya, sekiranya kami mengetahui saat manakah yang lebih tepat untuk melakukan doa bagi kami. Kalau Allah itu menyuruh kita berdoa, Allah berkenan untuk mengabulkan. Kemudian orang-orang bertanya, kapan tepatnya doa itu? Maka turunlah firman-Nya. Dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ya ini tadi yang Al-Baqarah ayat 186. Dari Abu Musa al-Asy'ari menceritakan, ketika para sahabat bersama Rasulullah dalam suatu peperangan, tidak sekali-kali kami menaiki suatu tanjakan dan berada di tempat yang tinggi, serta tidak pula kami menuruni suatu lembah, melainkan kami mengeraskan suara kami seraya mengucapkan takbir. Abu Musa melanjutkan kisahnya. Lalu Nabi Muhammad SAW mendekat ke arah kami dan bersabda, hai manusia, tenangkanlah diri kalian, karena sesungguhnya kalian bukan berseru kepada zat yang tuli, bukan pula kepada zat yang gaib. Sesungguhnya kalian hanya berseru kepada Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Sesungguhnya Tuhan yang kalian seru lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada leher unta kendaraannya. Hai Abdullah ibnu Qais, maukah kamu kuajarkan satu kalimat atau doa yang termasuk kemendaraan surga, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para ulama umpamanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, itu yang orang Indonesia asli, beliau menjelaskan begini, bahwasanya sebab turunnya ayat di tafsir Munir ini. Tafsir Munir itu tafsir yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang banyak dikaji di pesantren, tentu dengan bahasa Arab. Artinya wong Banten tapi nulisnya kitab Arab. Orang Indonesia banyak sekali sebetulnya yang menulis kitab-kitab, dan itu tidak hanya dibaca oleh orang Indonesia. Tafsir Munir itu juga begitu, banyak dikaji di luar negeri. Beliau menuliskan bahwa sebab turunnya ayat ini dikatakan suatu ketika orang Badui datang menemui Nabi Muhammad SAW. Apakah Tuhan kita dekat sehingga kita berdoa dengan lirih, atau jauh sehingga kita berdoa dengan lantang? Kemudian Allah menurunkan ayat ini, sama ya dengan tafsir yang tadi. Nah, beliau juga menjelaskan bahwasanya kedekatan Allah terhadap hamba-hambanya, terutama dalam mengabulkan doa. Makna dekat itu bukan dekat dilihat dari tempat, melainkan dekat dalam mendengarkan dan mengabulkan doa. Niki menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada juga menurut Abu Hayyan. Ini kitab tafsirnya namanya Bahrul Muhit, Al-Bahrul Muhit. Maksud dekat yang dinisbatkan kepada Allah bukanlah dekat dalam segi tempat,
Yang dimaksud dekat di sini ialah ungkapan Allah yang mendengar doa hambanya, cepat dalam mengijabah permintaan hamba yang meminta kepadanya. Perumpamaan mudahnya atau sederhananya, Allah dalam mengabulkan doa seperti orang yang dekat dari orang yang berdoa kepadanya. Karena kedekatan jarak tersebut Allah mengabulkan doanya. Sekali lagi para alim, para ulama ahli tafsir niki menjelaskan menafikan kedekatan adanya kedekatan fisik maupun tempat. Banyak ragam tafsir, tapi intinya ada pada yang kedua tadi itu, bahwa Allah itu mengabulkan doa dengan sangat cepat, karena Allah itu maha mendengar, maha dekat juga, hanya saja kita yang tidak mengetahuinya. Sebuah hadis mungkin bisa dijadikan satu koreksi, bahwasannya dari Salman Al-Farisi, beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar malu bila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya memohon suatu kebaikan kepadanya, lalu Allah menolak permohonannya dengan kedua tangan yang hampa. Yazid berkata, sebutkanlah kepadaku nama lelaki itu. Mereka menjawab, beliau adalah Ja'far ibnu Maimun. Diceritakan di hadis itu, seorang laki-laki sesungguhnya Allah malu bila seorang hamba itu namanya Ja'far bin Maimun. Tapi hadis ini beberapa ahli hadis termasuk At-Tirmidzi mengatakan gharib, aneh, hadisnya aneh. Berikutnya dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada seorang muslim pun yang memanjatkan suatu doa kepada Allah yang di dalamnya tidak mengandung permintaan yang berdosa dan tidak pula memutuskan silaturahmi, melainkan Allah pasti memberinya berkat doa itu salah satu dari 3 perkara berikut. Yang pertama, ada kalanya permohonan itu segera dikabulkan. Yang kedua, ada kalanya permohonan itu disimpan oleh Allah untuk kelak di hari kemudian. Dan ada kalanya dipalingkan darinya suatu keburukan yang semisal dengan permohonan itu. Mendengar sabda seperti itu, maka para sahabat, kalau begitu kami akan memperbanyak doa, karena doa pasti tidak rugi. Sekali lagi, oke Bapak-bapak, kita kembali pada Syarah Al-Hikam, bahwasannya itu tadi penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 85, wa nahnu aqrabu ilaikum wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami itu lebih dekat kepada kalian, walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak melihatnya. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Qaf ayat 16, wa qala azza min qail, dan Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya min hablil warid, daripada urat leher. Sekali lagi bukan fisik. Jadi kalau kita itu tadi saya sudah sampaikan, kalau ada 2 orang, satu lebih dekat dengan antara yang lain, kita kan bisa memahami walaupun jauh, pokoknya ibu kita yang lebih dekat kepada kita daripada bapak kita. Bapak kita yang lebih dekat ibu ya, padahal ibu lagi di Malioboro, bapak lagi di depan kita. Tapi kan kita
Kalau ditanya bapakmu dengan bapak atau ibumu yang lebih dekat denganmu, sekali lagi itu bukan permasalahan fisik. Nah, kalau kita itu mengenal Allah ya, karena kita juga merasa diperhatikan Allah, diberi karunia yang banyak tadi, maka kemudian kita merasakan oh Allah itu dekat padaku. Nah, kesadaran itu bahkan sampai disebutkan sebagai satu konsep ihsan itu. Bahkan karena dekatnya kita itu seakan-akan pada waktu menyembah Allah itu seakan-akan kita melihat Allah. Anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Oke, kembali ke al-hikamnya wa hadzuka min dzalika, dan bagianmu dari ayat-ayat tersebut, dari pembahasan tentang kedekatan Allah kepada kita, innama huwa musyahadatuka liqurbi faqat, bahwasanya sesungguhnya kedekatan itu adalah penyaksianmu akan dekatnya Allah itu saja, faqat itu saja. Jadi kamu menyaksikan kedekatan Allah kepadamu atau penyaksianmu kedekatan Allah kepada kita, itu saja. Kok ditambah itu saja? Iya, karena pada masa penulisan kitab Al-Hikam ini sudah ada pendapat yang macam-macam, seperti Manunggaling Kawula Gusti itu kan muncul sekitar abad ke-15 atau abad ke-16, masa Wali Songo awal ya. Wali Songo awal itu abad ke-15. Sementara kitab ini sendiri ditulis sekitar abad ke-12. Berarti kan sudah ada konsep itu, dan itu diantaranya disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu, yang kalau saya menjelaskan kemarin itu adalah lebih pada karena ungkapan seni, ungkapan para seniman yang hiperbol gitu dalam menggunakan bahasa-bahasa itu. Nah, oleh karenanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini sangat menekankan bahwa jangan pahami ungkapan-ungkapan ulama itu dengan pemahaman yang literal atau pemahaman yang hanya tersurat saja. Maksudnya tersurat seperti itu enggak gitu. Nah, makanya kok sampai berkali-kali Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu tidak seperti itu. Dikira kayak Manunggaling Kawula Gusti itu seperti adanya persentuhan antara zat, antara kita dengan zat gitu. Bahkan angan-angan kita saja kan dilarang untuk menyentuh zatnya, sehingga Al-Quran ya, larangan itu kan ada di dalam Al-Quran yang disebutkan laisa kamitslihi syai'un itu. Nah, masa kita mau keluar dari apa yang difirmankan oleh Allah, bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Kok kemudian ada orang mengatakan saya bisa menyaksikan zat Allah, itu ya salah. Ya, Al-Qur'annya yang salah atau orangnya yang salah? Nah, ngene wae. Nggih, angel. Lah, dengan pemahamanmu bahwasannya, yang namanya yang namanya dekat dengan Allah itu adalah penyaksianmu dengan dekatnya Allah itu. Fatas tafida, maka engkau bisa mengambil faedah bihadil musyahadati, dengan penyaksianmu akan dekatnya Allah, mengambil manfaat syiddatal muraqabah, dengan sangat muraqabah yang sangat. Muraqabah itu adalah ya muraqabah ya sangat dekat
kepada Allah, sehingga Allah selalu menyaksikan kita karena dekat itu. Nah, karena disaksikan oleh Allah, apa yang terjadi? Nah, apa raisin disaksikan oleh Allah. Kalau kita tidak taat, bahkan kita taat pun itu masih malu dengan Allah. Ya Allah, kula saged mung kaya ngeten iki Gusti. Kan ngoten to. Wa ghala batal haibati. Maka selain siddatul muraqabah tadi itu ghala batul haibah. Wa ghala batal haibati, dan mengambil manfaat akan ghalabah itu menang, kemenangan, keagungan, rasa haibah, rasa haibahnya Allah. Kita niku nek dengan orang yang begitu punya karisma yang sangat besar, itu kan sungkan. Nah, haibah itu seperti itu, sungkan. Nah, kalau tadi malu, ini sungkan. Nah, coba dibayangkan, kita kan ya Allah. Oke, kalau yang nggak ada apa-apanya loh Pak, sebetulnya kita itu kan. Ya Allah itu yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menciptakan kita. Nah, kita itu kan menciptakan. Dan ya kita merasa kecil jadinya begitu, merasa sungkan dan lain-lain. Wa ta'adduba bi adabil hadarati, dan beradab, menampilkan adab dengan adab hadratillah. Adab hadratillah itu adab karena kita merasa di hadapan Allah. Bukan merasa, ya sungguhnya kita ya di hadapan Allah. Itu manfaatnya kita dekat kepada Allah itu. Wa amma anta, adapun engkau, fala yaliku, tidak patut, bika untukmu, illa wasful abdi, kecuali bersifat menghamba, wa syuhudihi, dan menyaksikan Allah, min nafsika, dari dirimu. Kama yakulu, sebagaimana diungkap atau dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, oleh Sa'ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala, ba'da hadza, setelah pembahasan ini. Ilahi ma aqrabaka minni wa ma ab'adani angka. Ilahi ma aqrabaka minni wa ma ab'adani angka. Wahai Tuhanku, apakah yang lebih dekat kepadamu daripadaku? Wa ma ab'adani angka, dan apakah yang lebih jauh dariku daripadamu? Ya, ini ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh ini, yang ungkapan-ungkapan seperti penyair itu. Tidak ada yang lebih dekat kepadamu dariku, dan tidak ada yang lebih jauh kepadamu dari aku. Jadi engkau, tidak ada yang lebih dekat kepadaku kecuali engkau, dan tidak ada yang lebih jauh darimu kecuali aku. Sakit ngerasakan betul kata pertama dengan kata kedua. Kata yang pertama itu adalah, Tuhanku, alangkah dekatnya engkau kepadaku, gitu ya, mungkin lebih mudah dipahami. Tuhanku, alangkah dekatnya engkau kepadaku. Tuhanku, alangkah jauhnya diriku kepadamu, kan gitu.
yang pas itu. Jadi yang menyebabkan kita jauh kepada Allah itu ya kita sendiri. Ya seperti tadi itu, kalau kita itu merasa diciptakan oleh Allah, merasa banyak anugerah yang diberikan oleh Allah, lalu muncul kesadaran kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Bapak-bapak, untuk malam hari ini cukup. Itu tadi akhir dari hikmah yang ke 186. Besok minggu depan insya Allah hikmah yang ke 187. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.